Sip. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian, para haters atau para pencinta medsos yang saya hormati, baik melalui link Zoom, melalui Facebook, Instagram, dan seluruh media sosial yang ada, termasuk YouTube BNNK Kabupaten Gorontalo Utara. Pagi ini kita bersama-sama dengan salah seorang, ya katakanlah, pemerhati generasi muda, dan sekaligus beliau sehari-harinya sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara, yang tidak asing lagi, beliau sudah melanglang buana di olahraga dan di bidang kepemudaan, dan begitu banyak pengalaman termasuk pelaku olahraga yang kita kenal sebagai pemain sepak bola legendaris. Siapa yang tidak kenal Bapak Yunus Heraku, yang sekaligus pemain sepak bola di zaman Persigo yang kita cintai dulu. Hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan generasi cerdas tanpa narkoba menyusun tatanan hidup baru. Ya baiklah, sebelum saya ke Pak Kadis, saya sampaikan dulu bahwa Pak Kadis ini sebagai tokoh pemuda juga, beliau mempunyai riwayat jabatan yang sangat banyak. Selain melanglang buana di bidang olahraga dan kepemudaan, beliau juga pernah menjabat di bidang pemerintahan. Beberapa kali menjabat sebagai camat di beberapa wilayah di Kabupaten Gorontalo Utara, dan terakhir beliau sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara. Baiklah, sebelum kita menyimak beberapa hal terkait dengan potensi generasi muda di masa yang akan datang, kami mungkin masyarakat ingin mengetahui tugas dan fungsi terkait dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang Bapak Kadis atau Bapak Yunus Heraku tekuni selama ini. Kira-kira apa saja yang menjadi tugas pokok fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga? Silakan Pak Kadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Baiklah, terkait dialog pada hari ini, kita ketahui bersama menghadapi beberapa permasalahan yang ada. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan bahwa secara umum tugas pokok daripada kepala dinas itu dan Mohon izin saya potong, Pak Kadis, mic-nya termute Pak, tolong diaktifkan. ya. Halo? Ya, silakan Pak Kadis, lanjutkan Pak Kadis. Ya. Itu adalah tugas pokok secara umum. Jadi yang berikut adalah fungsi daripada Dinas Pemuda dan Olahraga ini. Yang pertama adalah menyusun rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga. Kemudian merumuskan kebijakan-kebijakan teknis, urusan pemerintah,
yang ada hubungannya dengan bidang kepemudaan dan olahraga. Terus melaksanakan pembinaan-pembinaan baik itu di bidang pemberdayaan, di bidang pengembangan urusan pemerintah, dan khususnya di bidang kepemudaan olahraga. Yang terakhir adalah sebagai evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga. Barangkali itu secara umum, Pak. Ya, terima kasih Pak Kadis. Begitu banyak pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga ini. Namun kira-kira Pak Kadis, memang kalau kita melihat kondisi saat ini bahwa seluruh dunia termasuk Indonesia, bahkan Gorontalo dan khususnya Gorontalo Utara ini masih diperhadapkan dengan suatu kondisi yang sangat terbatas. Apalagi Provinsi Gorontalo itu akan sementara melaksanakan pembatasan sosial berskala besar. Nah, situasi dan kondisi ini kira-kira menurut Pak Kadis, bagaimana kegiatan-kegiatan secara umum baik di bidang pembinaan, pemberdayaan dalam situasi kondisi sebelum dan sesudah masa pandemi COVID ini. Mungkin ada perbedaan sebelum kondisi COVID dan sesudah sementara sekarang kita lagi mengalami. Dalam kegiatan terkait dengan kepemudaan, olahragaan termasuk pemberdayaan ini, menurut Pak Kadis kira-kira kondisinya seperti apa sekarang ini Pak Kadis? Terima kasih. Memang dengan keadaan kondisi sekarang, Pak, artinya segala aktivitas ini dibatasi. Ya. Dibatasi dengan adanya pandemi COVID. Artinya kita tidak lagi mengulas semua ini, tapi semua masyarakat di masa pandemi saat ini harus mematuhi protokol kesehatan. Artinya protokol kesehatan di situ untuk membatasi kita beraktivitas. Biasanya, artinya aktivitas kita di luar mencari kehidupan sekarang tidak demikian. Artinya begini, pada masa seperti ini, negara-negara ini artinya berada, yang dimaksud adalah menjalankan kepentingan masyarakat melalui dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Nah, bagaimana peran kepemudaan di situ? Jadi pemuda itu harus berada di tengah-tengah masyarakat untuk bisa memberikan pemahaman-pemahaman sekaligus mensosialisasikan tentang virus pandemi yang sudah melanda dunia, bahkan Indonesia dan lebih khusus Gorontalo Utara. Sehingganya sudah ada beberapa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Olehnya itu saya mau untuk khusus pemuda itu harus berada di tengah-tengah masyarakat. Itu bagaimana bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa menghadapi new normal ini bukan berarti kita sudah terbebas daripada virus corona ini, tapi ada pembatasan aktivitas seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi harapannya dari generasi muda ini akan muncul terobosan untuk mungkin
sebagai pelopor di tengah-tengah masyarakat. Pemuda inilah yang menjadi penggerak untuk menjadikan masyarakat patuh disiplin untuk menghadapi pandemi. Nah, sekarang kondisi yang ada ini adalah kemarin pembatasan ini program pemerintah yang akan diluncurkan atau yang akan dibuka, yaitu new normal atau tatanan hidup baru. Nah, otomatis kemarin kita sudah biasa ada keterbatasan, semua serba terbatas, termasuk pergerakan manusia serba terbatas, perekonomian itu semua ditutup, dan apalagi acara-acara kepemudaan seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi, hampir semua kegiatan olahraga, hampir semua kegiatan-kegiatan kepemudaan, baik itu nyangkut sosial, budaya, keagamaan, itu hampir stagnan. Nah, sekarang pemerintah melalui pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah, Kabupaten Utara khususnya, ini akan melakukan new normal atau kehidupan baru. Nah, bagaimana kesiapan dari kepemudaan, terutama kegiatan-kegiatan kepemudaan, mungkin ada olahraganya di dalam hal ini ada pembinaan, pemberdayaan, semua kegiatan-kegiatan ini yang akan dilaksanakan secara normal kembali, tapi tetap mengacu pada protokol kesehatan. Nah, bagaimana kesiapan dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara dalam menghadapi era hidup baru atau new normal ini? Silakan Pak Kadis. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur pada hari ini. Kebetulan kemarin kita sudah melaksanakan suatu pertemuan dengan semua staf, bahwa dengan adanya new normal ini, dan kita sudah menamakan bahwa generasi milenial dan pola kehidupan new normal. Ya, artinya di era ini yang berkembang ini, bahwa semangat nasionalisme dan partisipasinya tetap harus didengungkan kepada generasi. Artinya begini, agar generasi penerus ini bisa paham akan penerapan daripada new normal ini. Artinya, alhamdulillah dengan adanya new normal ini atau perubahan-perubahan yang baru, maka kita sudah bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas seperti aktivitas olahraga. Namun aktivitas olahraga itu terbatas, hanya terbatas. Misalnya kita hanya pada senam, hanya melaksanakan senam. Artinya di sana kita harus terapkan bagaimana cara-cara untuk misalnya senam bisa misalnya bisa kita akan kuat untuk menghadapi ini. Artinya sebatas senam yang untuk membuat fisik kita lebih kuat. Karena di new normal ini orang yang paling kuat itu orang yang akan bertahan dengan keadaan COVID pandemi saat ini. Kalau mereka yang tidak mematuhi protokol kesehatan, maka mereka akan barangkali kehidupan mereka akan lain dengan yang mematuhi protokol kesehatan ini. Sehingganya ada beberapa langkah-langkah yang dari Dinas Kepemudaan Olahraga itu, khususnya untuk olahraga ini, ada khusus olahraga khusus untuk kebugaran, artinya untuk ketahanan fisik. Kemudian di bidang juga pemudaan, kita juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan bagaimana pemuda itu bisa akan terjun, bahwa mereka tidak akan keluar daripada ada keadaan COVID yang sekarang yang melanda ini, khususnya Gorontalo Utara. Tapi alhamdulillah sekarang ini Gorontalo Utara masih sementara aman-aman melalui COVID. Ya, barangkali itu Pak. Oh iya, terima kasih Pak Kabid. Memang ini menjadi satu perhatian juga bagi kita semua, terutama masyarakat
ya lebih khusus masyarakat Gorontalo Utara. Nah, di sini kita juga diperhadapkan dengan situasi COVID-19 yang membutuhkan daya tahan tubuh kita harus kuat. Nah, melalui olahraga lah yang salah satu bisa membangkitkan daya tahan tubuh kita. Nah, olahraga ini seperti disampaikan oleh olahraga yang memang fokus pada olahraga untuk kebugaran, untuk daya tahan tubuh. Ini sangat baik sekali karena banyak masyarakat yang sekarang ini ingin berolahraga tapi masih terbatas dengan COVID-19. Nah, inilah yang disampaikan oleh Pak Kadis supaya memilih olahraga-olahraga yang sesuai dengan kondisi saat ini. Olahraga yang paling tepat adalah olahraga yang terkait dengan kebugaran, mungkin seperti senam, aerobik dan lain-lain. Dan harus melakukan protokol kesehatan ini juga pengetahuan kita semua. Terkait dengan generasi muda, ini sudah disampaikan tadi kesiapan untuk menghadapi new normal. Nah, bagaimana sekarang kita insya Allah tanggal 26 Juni yang akan datang, kita akan memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Nah, dan kita untuk begitu pentingnya generasi muda dalam hal pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara. Yang kami lihat Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang Bapak pimpin ini ya, sangat intens menyuarakan itu. Nah, untuk itu kira-kira bagaimana keterlibatan atau peran generasi muda dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Gorontalo Utara. Menurut Pak Kadis seperti apa peran generasi muda saat ini untuk memerangi narkoba? Terima kasih, ini sangat bagus sekali Pak, sangat bagus sekali bahwa bagaimana upaya kita untuk memerangi peredaran narkoba di kalangan milenial yang sekarang, ya milenial. Artinya memang Pak, narkoba ini menjadi kejahatan yang luar biasa. Oh iya, betul. Nah, dengan dampak yang timbul jauh, yaitu bahwa narkoba ini lebih merusak dan mematikan dibanding dengan kejahatan-kejahatan lainnya. Nah, iya, betul sekali. Ya. Artinya kalau misalnya kemarin kita pernah mengikuti sosialisasi atau apa, memang di Provinsi Gorontalo dan khususnya di Gorontalo Utara ini memang sudah banyak yang terlibat daripada itu. Sehingganya bagaimana peran daripada generasi muda itu yang kita kenal dengan generasi milenial ini. Nah, artinya generasi yang produktif menjadi tumpuan harapan dari pemerintah dan negara. Nah, sehingganya dalam penanggulangan ini barangkali ini target-target kita atau sasaran kita ini kita harus berupaya untuk membondong dulu ya, atau melindungi generasi muda dalam khususnya dalam pencegahan pengedaran narkoba. Karena kalau generasi muda ini adalah harapan daripada negara, sehingga kalau generasi muda ini sudah terpapar, sudah mengkonsumsi narkoba ini, tentunya ini adalah mereka tidak ada lagi punya masa depan yang baik. Sehingga ini peran daripada generasi muda untuk menyampaikan sosialisasi kepada generasi muda yang lainnya. Barangkali seperti itu, Pak. Ya.
estafet untuk keberlangsungan bangsa dan negara ini. Nah, alhamdulillah sudah disampaikan seluruh asal ya, terima kasih Pak Kadis. Ya, Pak, mohon maaf ini tadi tidak sempat didengar. Halo? Ya. Jadi tadi itu tidak sempat jadi ya, sudah. Ya, terima kasih. Ya, silakan Pak Kadis. Jadi untuk kita lebih efektifnya memerangi ini dan melindungi generasi ini penerus daripada bahaya narkoba, ini barangkali ke depan dan barangkali memang ini tugas dan tupoksi daripada BNK Gorontalo Utara. Namun kita sebagai generasi, sebagai kepala dinas pemuda dan olahraga, barangkali ini bisa kita sharing dan tentunya kita akan mengadakan sosialisasi intensif dengan menggandeng tokoh-tokoh agama juga di semua. Ya, barangkali seperti itu. Ya, memang betul sekali ya. Nanti insya Allah kolaborasi dari semua instansi yang ada, ya ini sangat penting sekali. Selain BNNK sebagai leading sektor untuk pemberantasan narkotika, namun ada kegiatan-kegiatan yang di bidang kepemudaan dan olahraga ini juga mensupport semua kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pencegahan. Nah, sebelum tutup ini Pak Kadis, kira-kira ada semacam closing statement dari Pak Kadis, mungkin kesimpulan ya daripada dialog saat ini, kemudian masa depan bangsa ini, terutama pemuda di Kabupaten Gorontalo Utara terkait dengan pencegahan dan pemberantasan. Kira-kira harapan Pak Kadis. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih terkait harapan saya kepada khususnya generasi muda dalam situasi yang sekarang ini kita menghadapi pandemi COVID-19 ini atau dikenal dengan corona. Jadi saya berharap kepada generasi muda untuk tetap menjaga lingkungan, menjaga kesehatan, bahkan kita selalu tetap beraktivitas, berolahraga, dan tentunya generasi muda itu selalu siap di depan untuk mengatasi hal-hal yang barangkali akan mungkin terjadi dan apalagi sekarang ini banyak generasi muda yang artinya saya mohon maaf yang banyak pengangguran, tapi barangkali dengan adanya
dengan adanya ini barangkali peran pemuda sangat diharapkan. Dan tentunya kami dari Dinas Pemuda, tentunya kami dari Dinas Pemuda dan Olahraga dan dari BNK Gorontalo Utara ini bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk bisa sama-sama dengan pemuda untuk turun langsung mencegah narkoba ini. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ya, terakhir closing statementnya Pak Kadis, memang intinya kerjasama, kolaborasi antara semua lini sektor untuk sama-sama kita memberantas narkotika. Tapi untuk pemuda, harapan kita semua selalu menjaga lingkungan, baik lingkungan keluarga, masyarakat, sampai lingkungan yang lebih besar lagi, terutama masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara. Selain itu juga menjaga kesehatan supaya tetap bugar. Selain itu tetap berolahraga seperti disampaikan dan siap di depan. Artinya semua pemuda memegang peranan penting menjadi contoh bagi masyarakat yang lain. Terima kasih Pak Kadis atas kehadirannya di pagi hari ini. Insya Allah menjadi satu motivasi baru buat seluruh masyarakat, terutama bagi teman-teman Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara dan seluruh BNN yang ada di kabupaten kota seluruh Indonesia. Ini jadi harapan supaya kegiatan-kegiatan ini bisa berkelanjutan. Terima kasih Pak Kadis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.